Salam saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya di SDA Nazaret TV. Kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan dari pelajaran sekolah sahabat kita. Kali ini pelajaran yang kelima untuk 1 Agustus 2020. Kita akan mempelajari pelajaran Sabat petang hari ini tanggal 25 Juli 2020. Namun, adapun judul pelajaran sekolah sahabat kita untuk sepanjang pekan ini ialah Roh Kudus menguatkan kesaksian. Spirit Empowered Witnessing. Jadi inilah yang akan kita pelajari untuk sepanjang pekan ke depan, sehingga kita akan mengetahui bagaimana peran dari Roh Kudus itu memberikan kemampuan, kuasa, kesanggupan kepada umat-umat Tuhan, kepada para rasul pada zaman dahulu, kepada jemaat mula-mula, sehingga mereka memiliki kesaksian yang berkuasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adapun ayat hafalan kita untuk sepanjang pekan ini yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31. Namun sebelumnya, mari kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga. Kami mengucap syukur kepadamu oleh karena berkat dan rahmat-Mu kepada kami hingga pada saat ini. Kami mau mempelajari firman Tuhan, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti pekabaran firman Tuhan, sehingga kami disanggupkan menjadi umat-umat-Mu yang memiliki kuasa untuk bersaksi. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat hafalannya tadi berbunyi demikian. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara-saudaraku, luar biasa apa yang dialami oleh para rasul. Mereka mendapatkan kuasa, mendapatkan kekuatan ketika Roh Kudus memenuhi mereka. Dan mereka tentunya berdoa kepada Tuhan untuk memohonkan kuasa Roh Kudus. How the Holy Spirit related to witnessing? Ya, bagaimana Roh Kudus ini terkait dengan bersaksi? Apakah memang Roh Kudus ini ada hubungannya dengan kesaksian yang berhasil? Atau jangan-jangan kesaksian itu semata-mata ya keberuntungan saja? Kesaksian yang berhasil itu adalah datang begitu saja. Mari kita lihat betapa kuasa Roh Kudus sangat berperan sekali dalam setiap kesaksian yang berbuah. Saudaraku, dikatakan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, without the Spirit, witnessing is barren because it cannot produce fruit for eternal life. Ya, jadi dikatakan tanpa Roh Kudus bersaksi itu mandul, karena tidak dapat menghasilkan buah untuk kehidupan kekal. That is why Jesus ordered his disciples to wait for the power of the Holy Spirit before beginning their witnessing work. Ya, dikatakan itulah sebabnya Yesus memerintahkan para muridnya untuk menunggu kuasa Roh Kudus sebelum memulai pekerjaan kesaksian mereka. Jadi Yesus mengetahui bahwa tanpa kuasa, tanpa Roh Kudus, para murid-muridnya ini tidak akan sanggup atau mampu untuk bersaksi, menyaksikan tentang Yesus. Di dalam Kisah Pasal 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus turun ke atas kamu. Inilah janji Yesus kepada mereka.
bahwa para murid ini ketika mereka menerima kuasa Roh Kudus turun atas mereka, pada saat itulah mereka akan dimampukan, disanggupkan menjadi saksi, bersaksi bagi orang lain. Jadi oleh karena Roh Kudus memberikan kesanggupan, kuasa kepada mereka, jemaat mula-mula bersama dengan para rasul itu menjungkir balikkan dunia. Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-6. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya bagi murid-murid, perintah agung Yesus Kristus tampaknya hanya seperti sebuah impossible mission. Misi yang tidak mungkin. Misi yang tidak akan bisa mereka capai. Tetapi saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, oleh karena kuasa Roh Kudus mereka disangkupkan. Jadi secara manusia, mengapa misi ini menjadi misi yang tidak mungkin, misi yang tidak dapat mereka lakukan atau mustahil? Bisa kita bayangkan siapa para murid itu sebenarnya, saudaraku ya. Kalau kita mau lihat dari segi jumlah, berapalah mereka? Mereka hanya sedikit. Kalau kita lihat lagi dari segi sumber daya, mereka tidak memiliki sumber daya. Bahkan sumber daya mereka sangat terbatas. Kalau kita melihat dari segi pendidikan, bagaimana kira-kira? Saudara-saudaraku, sebagian besar dari para murid ini tidak berpendidikan sama sekali. Tetapi kita harus ingat satu hal, di mana mereka mempunyai Tuhan yang menyanggup mereka. Saudara-saudaraku, bagaimana Roh Kudus menjadikan kesaksian itu efektif? Yang terakhir, saudaraku, pada renungan pada sore hari ini, bagaimana Roh Kudus menjadikan kesaksian itu efektif? Dikatakan, He prepares the witness. Ya. Dia menyiapkan saksi. Ya. Yang kedua, He produce growth. Dia menghasilkan pertumbuhan. Dan yang ketiga, He strengthens and guides. Dia memperkuat dan membimbing. Kemudian He gives the word. Dia memberikan firman. Dan yang terakhir, He transforms. Dia bertransformasi. Luar biasa kuasa dari Roh Kudus ini yang sanggup menjadikan kesaksian umat-umat Tuhan efektif. Apapun kita, meskipun kita mungkin tidak memiliki sumber daya, meskipun kita mungkin tidak memiliki pendidikan yang memadai, atau barangkali mungkin kita adalah orang-orang yang sedikit jumlahnya, tetapi ketika kuasa Roh Kudus mempengaruhi, ya, memberikan kepada kita kekuatan, maka percayalah, kesaksian kita akan menjadi satu kesaksian yang efektif. Jadi saudara-saudaraku, dimanapun saudara berada, menjadi kesimpulan kepada kita bahwa kesaksian itu akan menjadi satu kesaksian yang berkuasa ketika kita meminta kuasa Roh Kudus yang memberikan kepada kita kekuatan. Dan marilah kita selalu mengingat bahwa kita harus bersaksi kepada orang lain, tetapi jangan lupa berdoa, minta kuasa dari Allah, kuasa Roh Kudus, sehingga apapun yang kita sampaikan kepada orang lain, kesaksian kita itu menjadi kesaksian yang berkuasa, yang dapat membawa jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Inilah yang menjadi renungan kita pada saat ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan pada sore hari ini. Di sini kami datang mendengarkan firman-Mu dalam ibadah mezbah petang, dan kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mana kami mempelajari
agar kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan yang berkuasa oleh karena kuasa dari Tuhan sendiri, yaitu kuasa dari Roh Kudus. Ajar kami Tuhan untuk selalu berdoa, meminta kuasa-Mu, dan ajar kami untuk selalu rajin untuk bersaksi bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, berkati semua para pemirsa, para pendengar dan yang mengikuti ibadah Mezbah petang ini dimanapun mereka berada. Kasih dan kebaikan-Mu menyertai mereka, kesehatan selalu Tuhan berikan kepada mereka semua dan kami semuanya. Inilah doa kami Bapa, terima kasih atas berkat-Mu, karena kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Baiklah saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, ikuti terus ibadah Mezbah petang kita setiap sore ya. Ini agak terlambat, tetapi saya percaya bahwa kapanpun kita bisa melihat ini atau mengakses ini, sehingga kita boleh mendapatkan pekabaran-pekabaran yang luar biasa dari pekabaran Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.